Kepo, bincang-bincang tentang bipolar. Nah, ini adalah salah satu tamu dari Universitas Patimura, mahasiswa dengan konselor. Bolehkah saudari nama? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yudia Gunawan. Saya dari mahasiswa Universitas Patimura, prodi bimbingan dan konseling. Oke, baik. Saudari apa kabar? Baik, kakak. Baik. Nah, bicara soal bipolar, apakah saudari tahu mengenai apa itu gangguan bipolar disorder? Ya, tentu saya tahu kakak gangguan bipolar disorder. Jadi gangguan bipolar disorder ini sendiri itu adalah gangguan mental. Jadi bipolar ini dibagi menjadi dua makna. Yang pertama artinya manik, sedangkan polar itu adalah depresi. Nah, kalau di dalam bipolar, manik ini sendiri tuh kalau untuk pengidap bipolar disorder itu pengidapnya tuh kayak merasa senang yang kayak senang sekali gitu kakak. Contohnya bisa dibilang kalau untuk maniknya tuh kayak orang yang dia suka bicara kayak kalau macam bicara dengan handphone, sambil direkam atau bicara dengan diri sendiri dan kayak orang sekitarnya tidak tahu Bisa dibilang ya orang gila ya. Orang gila. Gitu kan. Sedangkan polar ini sendiri itu tentang depresi. Jadi orang-orang yang merasa dirinya tertekan sama masalah-masalah kehidupannya, baik itu di dalam keluarga maupun sosial gitu kan. Oke. Lalu apakah saudari pernah mengalami gangguan bipolar disorder? Waduh, kalau bipolar disorder itu sudah mengalami bipolar disorder dan depresi kakak, dan itu jadi pernah waktu saya umur 7 tahun, saya ini kan dari keluarga yang broken home, jadi semasa kecil saya itu yang membuat saya depresi mungkin karena saya anak dari keluarga broken home. Jadi kalau macam contohnya gini kayak kalau anak-anak lain pada umumnya orang tuanya mungkin yang utuh, kalau minta satu keputusan kan kalau untuk kedua orang tuanya kan pasti sama, tapi untuk anak-anak broken home itu kan pasti beda, dari mama mana, dari bapak mana, jadi kan pasti beda. Itu kan buat kita kayak masih tertekan gitu karena harus mengikuti bapak kemauan, mama kemauan. Nah itu yang buat depresi hampir bunuh diri gitu. Di usia-usia yang mau bilang masih harus perlu bermain dengan teman-teman main gitu kakak. Wah, parah ya. Parah. Lalu apakah sebagai seseorang yang pernah mengalami hal itu, bagaimana nih solusi untuk orang lain jika mengalami hal tersebut gitu? Jadi bipolar ini gangguan mental yang sangat membahayakan kayak sampai membunuh diri gitu. Tapi cara penanganannya ya itu tergantung dari kondisi lingkungan lagi kan, kondisi lingkungan dan kondisi keluarga, dan harus ada dukungan dari keluarga. Jadi kalau untuk orang-orang bipolar solusinya itu dukungan dari keluarga. Kalau dukungan dari keluarga baik, dari lingkungan baik, tetap itu ada penyembuhan dan ada peningkatan dalam proses untuk penyembuhan bipolar itu sendiri kakak. Apakah bipolar ini bisa dikendalikan? Tentu bisa kakak. Tentu bisa karena bipolar ini sendiri kan itu kan dari diri sendiri ya kan, bisa dikendalikan. Tapi yang bahaya bisa dikendalikan cuman itu kalau pengidapnya ini sering menggunakan misalnya mengkonsultasi dirinya di kayak contohnya dokter praktek, psikolog, nah tentang dirinya minum obat-obatan yang disarankan, nah itu pasti bisa dikendalikan sih kan. Nah yang terakhir nih, bagaimana jika bicara soal
Anda sebagai guru atau calon bimbingan konseling. Nah, bagaimana jika Anda sebagai calon bimbingan konseling memiliki atau menempati klien atau siswa yang pernah mengalami gangguan bipolar disorder, itu solusinya apa gitu? Solusinya Sebagai calon BK ya. Namanya sih bimbingan konseling kan. Kita memberikan bimbingan kepada siswa kita atau klien kita kan. Jadi untuk saya, kalaupun nanti saya menjadi guru BK dan mendapatkan siswa saya atau klien saya yang mengalami gangguan bipolar disorder, bagi saya harus memberikan pengarahan kepada dia kan. Karena bipolar ini kan perlu bimbingan kan. Karena itu gangguan mental yang sangat, contohnya kepada mahasiswa ya kan, kalau mahasiswa kita yang mengalami bipolar disorder ini, kita harus memberikan bimbingan kepada mereka. Bimbingan dalam bentuk kita konseling bersama mereka, konseling individual, dan menanyakan apa masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Pokoknya tanya sedalam mungkin masalah-masalah yang membuat mereka sampai mendapati bipolar itu tersebut dan mengatasi bipolar itu agar tidak sampai depresi, sampai bunuh diri gitu ya kan. Karena kan kebanyakan siswa sekarang tuh kan kalau apa-apa kayak contohnya broken home yang kayak tadi saya kan, sekarang kan kebanyakan tuh yang kayak kasus bunuh diri gitu, karena latar belakang karena keluarga hancur. Nah, kan. Jadi kalau punya siswa yang mengalami bipolar disorder, bagi saya sebagai guru BK kita harus menggali lebih dalam tentang informasi apa sih masalah yang dihadapi oleh siswa kita, supaya kita tahu dan kita mengarahkan dia untuk menjadi lebih baik lagi dan mengenal dan mengontrol diri dia, dan sehingga dia tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh, intinya tidak sampai bunuh diri atau merugikan dirinya sendiri gitu kan. Wah. Kayak jujur ya. Iya kan. Nah, jadi tunggu sebentar, saya bisa menceritakan sendiri soal, mungkin kalau dibilang saya merasa atau saya ini diagnosa tentang saya sendiri bipolar itu kayaknya saya salah satu orang ini. Karena saya pernah berpikir untuk ya semacam membunuh diri lah. Nah, karena mungkin ada suatu masalah yang membuat saya sampai berpikir seperti itu, tapi itu ya tergantung dari sendiri. Ya betul, kita perlu mengontrol diri kita ya kan, karena kalau kita tidak mengontrol diri kita, ya gitu kita kan, karena cuma bukan emosi ya. Kalau bipolar itu kita kayak merasa diri yang paling bersalah gitu, padahal kan tidak gitu. Playing victim ya intinya itulah, merasa bahwa kesalahan itu mereka yang paling tersakiti gitu, padahal kan tidak. Nah, banyak juga mahasiswa ini bukan soal karena masalah keluarga, tapi ini lebih banyak nih masalah percintaan. Iya, parah nih. Ya betul sih, kayak kalau macam dalam percintaan, contohnya kayak macam putus dari pacar, terus pacar selingkuh, tiba-tiba gantung diri. Kan kasus-kasusnya banyak kayak gitu, banyak sekali ya gitu. Tapi ya itu kalau bipolar ini nih sebenarnya, kalau untuk saya sih sebenarnya sih kembali ke diri kita sendiri sih, karena bipolar ternyata sangat mengenaskan orang, karena dia punya penderitaannya tuh bisa alami itu selama 1 minggu atau bahkan 2 minggu loh kak. Jadi banyak sekali dan perlu ada penanganan dari psikolog atau perlu konsultasi dengan untuk siswa tuh perlu konsultasi dengan mereka gitu kak. Banyak juga loh menurut saya pernah baca, ini kalau nggak salah bahasa Inggris saja, saya nggak tahu bahasa Inggris ya. WHO itu mengatakan 60 juta manusia ini punya yang tidak bipolar. Sangat tragis ya, tragis sekali. Bahkan kan kalau macam contohnya ya mungkin karena satu orangnya yang suka kayak macam apa-apa kayak ini ya perempuan ya, kalau apa-apa kayak pergi makan di foto, bikin video sama teman. Kan itu kan termasuk dalam kayak menjadi kesenangan diri sendiri. Karena itu yang tadi saya bilang itu termasuk dalam manika kak. Jadi itu kesenangan berlebihan. Jadi saking kayak YouTuber tuh kalau bicara kan karena asal-asal orang nggak tahu bicara apa orang begitu. Itu tuh termasuk dalam manika. Jadi kayak wah bicaranya ini apa nih, bicara
orang yang bilang tahu nih misalnya apa itu namanya bipolar disorder loh kan. Baik, jadi bicara soal bipolar. Nah, baik teman-teman, jadi mungkin teman-teman sudah tahu tadi yang dijelaskan oleh oleh saudari saya sendiri, Indira. Jadi nanti kami akan kembali lagi ke video selanjutnya tentangnya sesuatu istimewa. Bye bye.